Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, ayah bunda, teman-teman dimanapun berada. Ada pertanyaan yang masuk dari salah seorang teman kita, Mbak Ute, gimana ya baiknya saat di Mekah travel umrohnya ternyata menyediakan fasilitas hotel di Mekahnya pakai shuttle bus. Jangan sedih, jangan khawatir, Ute akan bantu jelaskan ke teman-teman, sahabat semua, ayah bunda semua. Ada rahasia yang belum pernah diceritakan kepada jamaah umroh Indonesia oleh travel atau pihak manapun tentang hotel di kota Mekah yang pakai fasilitas shuttle bus untuk jamaahnya. Ya, Ute akan jelaskan di video kali ini. Ute juga akan memperlihatkan bagaimana suasana perjalanan Ute ya, yang terbaru yang Ute udah pernah alami, tapi khususon alias khusus ya, pengalaman yang Ute pernah rasakan itu ketika menginap di Le Méridien Towers. Kan khawatirnya posisinya beda, nanti durasinya, jarak tempuhnya, kondisi bisnya itu beda-beda ya. Perjalanannya setelah dari bis atau keluar hotelnya naik bisnya seperti apa itu akan beda-beda gitu ya. Jadi mohon diperhatikan, shuttle bus ini 24 jam tersedianya dan jarak pergantian busnya itu cepat ya. Kita menunggu bis datang dari bis satu ke bis lainnya itu 3 menitan ya. Ketika kita masuk ke dalam bis itu juga nunggunya 3-5 menitan. Tenang aja, dia bukan tipe yang ngetem kayak angkot di Indonesia atau bis di Indonesia, bukan. Jadi dia memang hanya bisa maksimal nunggu selama itu. Hanya satu penumpang dia tetap berangkat. Dia nggak nunggu sampai, sebenarnya dia hanya boleh nunggu 5 menit tuh ya. Dia nggak akan nunggu sampai 10 menit, 15 menit terisi penuh gitu baru jalan, tidak. Karena mereka patuh dengan jadwal pergantian bis. Bis baru akan datang, mereka komunikasi lewat walkie-talkie yang mereka pegang pada saat mereka ngetem ya. Jadi mereka pegang alat komunikasi satu sama lain. Bis dari sana udah mau nyampe, mereka harus segera berangkat. Nanti mereka papasan tuh di persimpangan, karena kita akan selalu ketemu sama bis baru yang akan ngetem di depan hotel ataupun di halte ya. For your information, perlu teman-teman ayah bunda ketahui, Le Méridien Towers itu grade-nya karena dia merupakan franchise hotel Le Méridien ya. Di seluruh dunia kan ada tuh Le Méridien, di Indonesia juga ada, di Jakarta juga ada ya. Begitu juga di kota Mekah ada Le Méridien dan kualitasnya itu hotel bintang 5. Di Mekah sendiri kalau misalnya kita googling maps, itu yang terdekat dengan Masjidil Haram itu ada 2. Yang pertama Le Méridien Mekah, itu cukup dicapai dengan 5 menit jalan kaki dari WC 3 pelataran Masjidil Haram lewat jalan King Abdul Aziz. Ya, lurus aja terus dari WC 3 itu lurus aja terus, lempeng dia langsung nyampe ke Le Méridien Mekah. Sedangkan ada satu lagi yang namanya Le Méridien Towers ini. Dia tetap grade-nya sama, bintang 5 juga, tapi karena dia lokasinya dibangun ya, bangunan baru ya, termasuk bangunan baru, banyak towernya di situ, tapi di area Jabal Qudai ya, area pegunungan Qudai, makanya dia kasih fasilitas untuk jamaahnya menuju Masjidil Haram dengan shuttle bus. Yang kita nggak perlu khawatirkan tadi, pertama ya, kualitasnya bintang 5. Jadi kamu setelah lepas dari pulang dari ibadah di Masjidil Haram, itu kita stay di kamar hotel bintang 5 ya teman-teman ya, ayah bunda. Tapi yang perlu jadi catatan adalah, di sini adalah mohon diperhatikan travelnya amanah atau enggak, terus dia share paketnya itu seperti apa. Jauh lebih baik jika travelnya emang share, sampaikan jujur di awal, ini memang paket bintang 5, ini memang hotelnya bintang 5 ya, mohon maaf, maksud saya ini memang hotelnya bintang 5, tapi travelnya harusnya memberitahu kita, terutama ke jemaahnya, ada shuttle busnya. Di sini sifat amanah dari travel itu sangat penting. Jangan share ke kita paketnya hotel bintang 5, harganya udah melangit banget, tapi ternyata kita dapat fasilitasnya misalnya pakai shuttle bus gitu kan. Setelah kita diturunkan nih di Zamzam Tower itu, kita akan lanjut jalan, tapi tenang aja, jangan sedih, jangan khawatir. Kita akan jalan bukan ngiterin Zamzam Tower loh, tapi kita lewat di bawahnya, alias mereka punya basement yang kita memang dipersilakan jalan di situ untuk menuju langsung ke pelataran Masjidil Haram. Gedung ini ya, kita nggak akan terkena teriknya matahari, dan
sifat basementnya tuh jangan khawatir ya, walaupun jadinya kita nggak terkena sinar matahari, takutnya gorong-gorong banget nih Mbak Ute. Enggak, jangan khawatir. Live 24 jam. Di situ kita akan disambut awalnya sama pedagang kaki lima dulu nih ya. Orang-orang India atau Bangladesh yang juga lagi cari rezeki, jual pernik-pernik oleh-oleh umroh. Tapi mungkin kita bisa jalan lempeng aja. Abis itu kita ketemu nanti stand-stand yang jual pulsa lokal. Terus abis itu kita akan ketemu gerbang-gerbang hotel bintang 5 yang tower-towernya itu ada di Zamzam Tower ya, macam-macam di kiri dan kanan kita. Di situ juga live 24 jam mobil-mobil pribadi atau mobil-mobil kecil atau van. Aku lupa bisa masuk nggak ya, soalnya itu basement, tapi aku sih lihatnya mobil sama van-van putih ya khas Arab Saudi itu naikin dan menurunkan penumpang di basement itu ya. Jadi ketika kita naik shuttle bus, mungkin durasi totalnya jadinya 10 menit, atau taruhlah kita jalan santai sama waktu menunggu di dalam bisnya sampai bisnya terisi itu sekitar 15 menit. Itu kita sebagian aktivitasnya itu kan di dalam bis ya. Barulah habis itu kita pakai waktu kita berjalan ya sekitar 5-7 menit untuk sampai ke pelataran Masjidil Haram. Dari haltenya ya, halte Kuday Station di belakang Zamzam Tower ya. Tetapi perbandingannya apabila kita dapat hotel yang berjalan kaki dengan jarak yang disampaikan travel misalnya 500 meter sampai 700 meter, dimana kita berjalan kaki totalnya udah di atas 15 menit kecuali kita jalan cepat banget, itu full dipakai berjalan kaki. Sedangkan kalau misalnya kita pakai shuttle bus, itu waktu atau jarak tempuh yang tersedia kita pakai sebagian waktu kita dengan duduk di dalam bis, duduk aja, baru habis itu kita harus berjalan kaki. Memang karena alasannya kenapa sih harus pakai jalan kaki lagi, karena emang mereka nggak bisa bikin halte atau terminal itu tepat banget di pelataran Masjidil Haram. Kenapa? Karena memang mereka emang atur tata kotanya sedemikian rupa untuk aktivitas tertentu, kayak misalnya area shopping center itu yang pertama. Yang kedua, untuk aktivitas jamaah yang memang stay di hotel bintang 5 ring 1 itu. Ketiga, alasannya ring 1 itu nggak bisa lebih crowded lagi karena akses masuk ke Masjidil Haram itu dari ring 1. Kita tetap berdoa ya, dalam rangka persiapan umroh kita dari sekarang, kita tetap berdoa ya teman-teman, tetap berdoa ya ayah bunda, bagaimana nanti Allah mempersiapkan perjalanan kita, semoga kita dapat hotel yang terbaik bagi kita. Dan hotel nanti yang akan kita tempati, proses perjalanan kita nanti dalam berumroh, berangkat umroh itu merupakan cara Allah mengundang kita. Itu sudah proses yang terbaik bagi Allah untuk kita. Jadi harus disyukuri. Sama memang yang terpenting dijaga akadnya dengan travel. Travel di sini kita harapkan untuk jujur dan amanah, menyampaikannya dari awal. Ketika ada shuttle bus, sampaikan agar jamaahnya juga merasa lebih fair, terutama dengan biayanya ya. Karena memang cenderung lebih hemat ya untuk hotel-hotel yang pakai shuttle bus ya. Terus abis itu kesesuaiannya dengan akad gitu ya. Hotel yang dijanjikan, fasilitas yang dijanjikan itu seperti itu, maka seperti itulah yang harapannya akan kita terima pada saat kita sudah sampai di tanah suci. Untuk selanjutnya kita akan dikasih pilihan naik tangga atau naik eskalator ke pelataran Masjidil Haram, yang nanti jreng kita akan langsung keluar di depannya Zamzam Tower ini ya, di depan Hotel Retouch Al Bait ya, di antara WC 3 sama WC 4. Jadi sebelah kiri kita nanti WC 4 atau WC wanita, ini sebelah kiri apa sebelah kanan ya? Di sisi kiri kita WC 4, WC wanita, di sebelah kanan kita adalah WC 3 ya, WC untuk Ikhwan. Di belakang kita nantinya ada Zamzam Tower, di depan kita itu langsung gate utamanya Masjidil Haram. Sedekat itu terpampang nyata, yaitu Bab Al-Malik atau Gate King Abdul Aziz, gerbang King Abdul Aziz, yaitu keistimewaannya apa? Gerbang masjid tertinggi, terbesar dan termegah di dunia. Follow akun Ute Martilla untuk info lain tentang haji dan umroh. Barakallahu fikum.